seorang pria bernama Marvin John Haymeyer. Dia lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1951 di kota Dakota. Pada usianya yang ke-38 tahun, dia pindah ke kawasan Grand Lake pada tahun 1991. Walaupun sudah cukup tua, namun Marvin belum juga menikah, yang membuatnya memiliki banyak waktu untuk berkumpul bersama teman-temannya. Oleh sebab itu, Marvin juga dikenal sebagai pria yang begitu menghargai sebuah persahabatan. Bahkan dia tidak segan untuk membantu orang-orang di sekitarnya. Selain itu, dia juga dikenal sebagai pekerja keras yang cukup bisa untuk diandalkan, di mana keahliannya dalam bidang teknisi merupakan sebagian dari kehidupannya. Dan inilah Marvin John Haymeyer yang dikenal ramah dan positif, dan sikap ambisius yang tersembunyi cukup menjadi peringatan agar tidak membuat masalah dengan orang ini. Pada tahun 1992, Marvin membeli 2 bidang tanah di kawasan Granby yang jaraknya tidak begitu jauh dari rumahnya, di mana dia membelinya dengan harga $42.000. Rencananya, tanah itu digunakannya untuk membuka usahanya sebagai tukang las. Dia juga membuka sebuah toko di kawasan itu untuk menjual knalpot dan barang-barang lainnya. Beberapa tahun berlalu, usaha yang dijalankan Marvin cukup sukses. Sampai akhirnya pada tahun 2000, mulai ada bayang-bayang yang mengganggu usahanya itu, di mana sebidang tanah yang berada tepat di samping tempat usaha Marvin itu dikabarkan ada pihak yang ingin membelinya dan menjadikannya sebagai tempat usaha pabrik beton. Saat itulah Marvin mulai tidak nyaman. Bagaimana tidak, bangunan pabrik beton itu akan menutupi jalan satu-satunya yang menjadi akses menuju tempat usaha dari Marvin sebagai tukang las. Tentu saja Marvin tidak terima karena dia merasa telah lebih dulu berada di kawasan itu. Orang yang ingin membeli tanah itu pun akhirnya bertemu dengan Marvin untuk melakukan negosiasi, di mana awalnya Marvin setuju menjual tanahnya itu dengan harga $250.000, di mana harga itu hampir 6 kali lipat dari harga tanah sebelumnya ketika pertama Marvin membelinya. Namun setelah kesepakatan itu, tiba-tiba Marvin berubah pikiran, di mana dia kembali menaikkan harga tanah itu dengan harga $375. Namun, orang yang ingin membeli tanah itu tidak keberatan dan sepakat untuk tetap membelinya. Namun sekali lagi, Marvin berubah pikiran dan kembali menaikkan harganya menjadi $1 juta. Dan saat itulah negosiasi dan komunikasi keduanya terputus. Kemudian pada tahun 2001, secara mengejutkan, pemerintah kota itu menyetujui pembangunan pabrik beton itu. Mendengar hal itu, tentu saja Marvin marah karena dia tidak dilibatkan dalam keputusan itu, dan negosiasi sebelumnya juga belum menemukan titik kesepakatan. Marvin merasa kecewa karena akses jalan menuju tempat usahanya akan segera tertutup. Marvin pun kemudian mengajukan banding. Namun sayangnya, hal itu ditolak dan tidak berhasil. Tak sampai di situ, dia juga membuat sebuah petisi dengan harapan teman dan penduduk kota itu ikut untuk mendukungnya. Namun lagi-lagi, usahanya itu juga gagal. Lalu kemudian, Marvin kemudian memiliki sebuah ide agar pabrik beton dan usaha lasnya bisa sama-sama berjalan, di mana dia membuat sebuah petisi yang berisi usulan untuk membuat sebuah jalan yang dapat mengakses usaha lasnya dan pabrik beton itu. Bahkan dia rela untuk membeli sebuah bulldozer sendiri agar mempermudah idenya itu. Namun lagi dan lagi, usulannya itu ditolak oleh pihak pemerintah di sana, yang membuat Marvin kembali harus putus asa. Sialnya lagi, Marvin harus dikenakan denda atas beberapa hal yang dianggap sebuah pelanggaran, di mana septic tank atau saluran pembuangan miliknya harus terputus karena saluran itu melewati tanah dari pabrik beton itu. Dan kini dia dianggap memiliki bangunan tanpa saluran pembuangan. Pelanggaran lainnya
Beberapa barang rongsokan milik Marvin masih berada di tanah yang kini ditempati oleh pabrik beton itu. Atas semua pelanggaran, Marvin pun harus membayar denda sebesar kurang lebih dari $2.500. Marvin pun kecewa dan marah, hingga akhirnya putus asa. Usaha las mobil miliknya yang telah lama dibangunnya terpaksa harus berakhir. Setelah itu, dia pun memutuskan untuk menyewakan bengkel las itu kepada pihak pengelola sampah. Sampai akhirnya, dia benar-benar menjualnya dengan harga $40.000. Dan ketika itu, pada tahun 2003, sang pihak pengelola sampah memberi waktu beberapa bulan untuk Marvin sebelum dia benar-benar angkat kaki dan membawa semua barang-barangnya. Namun siapa sangka, sisa-sisa bulan itulah Marvin mencoba menyelesaikan rencananya yang telah lama dipersiapkannya. Rencana besar yang tidak diketahui oleh siapapun. Di mana saat itu, dia masih mempunyai sebuah bulldozer yang sebelumnya belum sempat untuk digunakannya. Pikirannya pun berkata, jika Tuhan telah mengizinkannya untuk merencanakan sesuatu hal yang tidak diduga, dan rencananya itu sempat direkamnya di sebuah kaset, agar semua orang tahu alasan yang membuatnya untuk melakukan semua rencana itu. Butuh waktu 1 tahun untuk mempersiapkan segala hal bagi Marvin. Dia bekerja siang malam dan membuat sebuah tempat persembunyian di dalam bengkel lasnya itu. Dia juga mengasingkan diri dan bekerja dengan penuh ambisius, sambil merenungi nasib ketidakberuntungannya yang membuat perlahan hidupnya pun berubah. Benci dan dendam pun menumpuk di dalam hati Marvin. Dan pada tanggal 4 Juni 2004, segala persiapan Marvin pun selesai. Sebuah bulldozer lapis baja, dilengkapi senjata dan kamera untuk sang pengemudi, siap mengamuk di kota itu. Aksi pun dimulai, diawali dengan menghancurkan bengkel lasnya sendiri, lalu kemudian menuju bangunan pabrik beton yang merupakan target utamanya. Bulldozer itu pun dengan mudah merobohkan pabrik itu. Penuh dendam, Marvin mengemudikan bulldozer itu dengan ganas, di mana dia juga menyerang bangunan-bangunan lainnya. Para petugas polisi yang datang pun tidak mampu untuk berbuat banyak, karena tembakan dari mereka tidak mampu menembus bulldozer itu. Para polisi pun segera memperingatkan warga di kota itu agar segera mengungsi ke tempat yang lebih aman. Marvin yang merasa kalau para polisi mengganggu rencananya, segera berbalik arah dan menuju kantor para polisi itu. Dan benar saja, Marvin pun berhasil merobohkan kantor polisi itu. Dia juga pergi ke balai kota dan menghancurkan bangunan di sana. Tak cukup sampai di situ, Marvin juga merobohkan bangunan bank yang ada di sana. Walaupun begitu, beruntungnya tidak ada satupun korban dalam peristiwa itu. Beberapa helikopter pun mencoba berdatangan, namun mereka tidak melakukan tembakan karena ditakutkan ledakan yang besar akan memperparah keadaan. Di sisi lain, para polisi terus menembaki bulldozer itu, namun lapisan baja yang dibuat oleh Marvin tentunya sulit untuk ditembus oleh peluru para polisi itu. Bahkan Marvin juga membalas tembakan para polisi itu, dan untungnya tidak ada tembakan yang berhasil mengenai polisi yang ada di sana. Dan untungnya lagi, ada sebagian senjata Marvin yang pemasangannya kurang sempurna, yang membuat tembakan itu malah mengenai badan dari bulldozer itu sendiri, yang menyebabkan tangkinya mengalami kebocoran. Namun Marvin tetap melaju, meski ada salah satu alat berat yang juga menghadangnya. Namun Marvin berhasil memukul mundur kendaraan itu. Di sisi lain, bulldozer itu nampak mengeluarkan asap yang begitu banyak. Namun dengan sisa-sisa waktu, Marvin tetap berusaha untuk merobohkan bangunan-bangunan yang ditujunya. Di mana ketika dia mulai merobohkan sisi bangunan itu, saat itulah para petugas berusaha untuk mengurungnya dengan alat berat dan mencoba menutup jalan akses keluar dari bulldozer itu. Dan benar saja, bulldozer itu akhirnya tersangkut, di mana dia tidak bisa maju dan mundur. Kini aksi Marvin pun akhirnya berakhir sampai di situ, yang tentu saja selanjutnya dia akan ditangkap dan diminta ganti rugi atas perbuatannya itu. Namun semua hal itu telah diperhitungkan oleh Marvin, di mana ketika para petugas mendekat dan membuka bulldozer itu, Marvin sudah ditemukan tak bernyawa.
di mana dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan sebuah pistol yang dibawanya. Dan perlu diketahui, jika usaha polisi untuk membuka ruang kemudi bulldozer itu, di mana mereka membutuhkan waktu sampai 7 jam lamanya. Dan di dalam bulldozer itu, selain tubuh dari Marvin, para polisi juga menemukan lebih dari 400 peluru dan bahan peledak, dan 3 monitor yang digunakan Marvin untuk melihat ke bagian luar. Ditemukan juga sebotol soda dan kipas pendingin. Dari keseluruhan aksi Marvin, terdapat 13 bangunan yang telah dirobohkannya, yang mencapai kerugian sebesar 7 juta dolar. Sementara di sisi korban, tak ada satu korban pun dari warga sipil atau polisi, melainkan satu korban, yaitu Marvin itu sendiri. Di bengkel las Marvin sebelumnya, disitulah para polisi menemukan sebuah rekaman suara dari Marvin yang menjelaskan tentang alasan aksinya itu. If I would have been married, had a family, things may have gone different. But God built me for this job. He rewarded me for 45, 50 years with the lifestyle that I am so thankful for. And it's unfortunate the 4 people in Granby, so many of them were so jealous of my lifestyle that I could come and go as I please. Well, God bless me in advance for the task that I am about to undertake. It was sometime in 2001, I believe. Setelah kejadian itu, barulah kehangatan mulai terjadi di kota itu. Akhirnya warga kota saling membantu dan melakukan penggalangan dana untuk kembali membangun kota yang sempat porak-poranda itu. Bahkan penduduk kota juga mengusulkan jika bulldozer milik Marvin dijadikan objek wisata dan uangnya bisa sebagai tambahan dana untuk perbaikan kota. Namun sayangnya itu hanya wacana yang kemudian tidak terlaksana. Sementara di sisi lain, pendapat warga kota itu terbelah menjadi 2, di mana ada yang mengecam aksi Marvin, namun ada juga yang mendukung dan menganggap kalau Marvin adalah seorang pahlawan yang berani melawan pemerintah yang suka bertindak sesuka hati kepada warganya. Dan inilah kisah dari Marvin John Haymeyer, atau yang lebih dikenal dengan kasus Killdozer. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Silahkan berikan tanggapan kalian atas kasus ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, penyebutan nama, atau cerita. Akhir kata, sampai jumpa.